tiket ke kapal pesiar. Tapi sebelumnya itu, kalian luar biasa guys, 5.000 subscriber, hampir. Nice. Dan sesuai dengan topik hari ini, yaitu tiket ke kapal pesiar. Karena sebelumnya itu ada pertanyaan dari teman-teman calon pekerja kapal pesiar, Bang, apakah tiket untuk kontrak selanjutnya itu bayar? Nah, di sini gue bakalan jelaskan secara detail sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya Upa Uye. Oke? Yang pertama itu, tiket kontrak pertama itu kalian bayar guys, karena dulu Upa Uye bayar, dan tiket itulah yang sangat memukul dompetnya Upa Uye ya. Jadi lumayan banyak banget untuk harga tiket kalau kalian di kontrak pertama itu. Untuk masalah dokumen-dokumen yang lainnya itu ya standar lah, ya lumayan lah, tidak terlalu banyak. Tapi tiketnya inilah yang bikin dompetnya Upa Uye shock. Bagaimana untuk masalah kontrak selanjutnya? Apakah berbayar atau tidak? Sebenarnya ada dua guys, ada yang berbayar dan ada yang tidak. Nah, penasaran kayak gimana ceritanya kok bisa ada yang berbayar, ada yang enggak? Simak video ini dengan baik-baik ya. Silakan masuk ke ruangan. Nah, sesuai dengan jabatan ya, sesuai dengan jabatan, kita ngobrolin jabatan dulu. Kalau kalian kontrak pertama itu, misalnya sebagai contoh aja galley utility. Nah, galley utility itu kalian itu kerja di dapur ya guys. Kalian kerja di dapur dan kalian itu tidak mendapatkan garansi guys. Dalam artian kalian gajinya itu fix segitu doang ya. Fix segitu doang. Jadi untuk selanjutnya itu kalian bakalan dibayarin oleh company masalah tiketnya. Nice. Oke, paham sampai di sana? Posisi-posisi apa saja yang fix salary dalam artian tidak mendapatkan garansi? Seperti PAA, dia itu fix salary. Tukang masak, komi 1, komi 2, CDP itu fix salary, gajinya gitu-gitu doang dalam sebulan. Kalau di restoran ya kayak restoran attendant, kerja di crew mess, kerja di room service, itu fix salary ya guys. Buat bar juga, bar utility itu fix salary. Misalnya bar utility misalnya dapatnya berapa, 900 ya 900 dalam sebulan 900, dan di company-nya Upa Uye dia itu membagi dua. Jadi gajiannya itu setiap 2 minggu. Misalnya dalam satu bulan kalian gajinya 900 dibagi dua, jadi 450 lah dalam 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu kalian dibayar $450. Dan kalian itu biasanya dikasih ATM ya, ATM-nya kapal pesiar, namanya salary at sea. Jadi itu posisi yang tiket untuk kontrak selanjutnya itu dia free ya, free tidak bayar. Bagaimana yang berbayar? Nah, yang berbayar ini mereka itu posisinya itu ya lumayan bagus dan mereka itu mendapatkan garansi guys. Garansi dalam artian mereka itu mendapatkan gaji itu, penghasilan itu dari jumlah tamu yang mereka punya. Upa Uye bakalan kasih contoh, salah satu misalnya di cabin steward atau istilah yang lainnya tuh stateroom attendant. Kalau bahasa Indonesianya tuh tukang bersih-bersih kamar tamu ya. Jadi mereka itu mempunyai misalnya Upa Uye mempunyai kamar 20 kamar misalnya ya, sectionnya mempunyai 20 kamar, dan jika 20 kamar itu terisi penuh dalam jangka 1 bulan misalnya ya, selalu penuh lah, misalnya 20, 19 kamar, 18 kamar ya, itulah lumayan penuh banget. Dan misalnya dalam sebulan terus penuh, dan maka pas gajian itu setiap 2 minggu Upa Uye bakalan mendapatkan banyak. Kenapa begitu? Karena di sini Upa Uye sebagai tukang bersih-bersih tamu yang dibayar atau mendapatkan penghasilan dari jumlah tamu yang Upa Uye punya. Paham sampai di sana? Jadi sebenarnya kalau di stateroom attendant di company-nya Upa Uye itu basic salary-nya itu sekitaran 1.300. Kalau dalam sebulan itu dia mendapatkan lebih ya dia dapatkan lebih. Misalnya dia dalam 1 bulan itu dia tidak mendapatkan gaji basicnya 1.300 misalnya dia dapatnya cuma 1.000 doang dalam sebulan, maka mereka itu berhak mengklaim gaji mereka yang kekurangan itu. Nanti company-nya bakalan membayar kekurangannya itu. Di sini tuh kalau di cabin steward atau tukang bersih-bersih kamar tamu, mereka itu kerja kayak ya sendirian, mereka itu kerja sendirian dan mereka itu harus bisa menjaga kamar-kamar mereka biar tidak ada yang komplain ya. Kalau ada yang komplain mungkin tamunya bakalan pindah, itu kan nggak ada yang tahu ya. Jadi para cabin steward ini harus benar-benar menjaga kebersihan kamarnya dari linennya gitu loh, agar
mendapatkan pundi-pundi yang lebih gitu loh ya. Tergantung ya, kalau di musim corona itu tidak terlalu banyak tamunya ya, paling terisi setengah. Misalnya punya kamar 20 ya isinya cuma ya 10, ada yang 3 itu ya waktu di musim corona. Tapi kalau di normalnya itu ya lumayan banyak banget isinya, dan mereka itu mendapatkan ya garansi ya itu mereka mendapatkan gajinya itu dari jumlah tamu yang mereka punya. Jadi begitulah sistem yang ada di company-nya Upawye. Kalau kalian punyanya sedikit ya kalian dapatnya sedikit juga guys, gitu loh. Itu salah satu contoh di housekeeping ya. Nah, misalnya kalau di bar gimana? Di bar itu ada bar server ya guys. Menurut pengalamannya Upawye, cerita-cerita dari teman-teman dari bar server, mereka itu kerja sendirian guys. Kalau mereka itu kerja keras dan berhasil menjual beberapa minuman, dan mereka bakalan bawa uang banyak. Dalam artian ya setiap bulan itu mereka bakalan dapat gaji banyak. Oke, basic salary-nya sama sekitaran 1.300 sama ya. Jadi mereka itu kerja sendirian. Kalau mereka malas, ya gajinya juga sedikit. Kalau mereka rajin ya mereka bakalan dapat gajinya juga gede banget ya. Dan mereka ini yang dapat garansi ini, seperti yang tadi bilang Upawye, itu adalah stateroom attendant, bar server, bartender, dan ada juga waiter ya, waiter. Mereka itu mendapatkan garansi. Jadi mereka itu bayar tiketnya itu sendiri. Nah, bagaimana proses pembayaran tiketnya? Mereka itu bayar di kapal guys. Jadi sebelum mereka pulang, mereka itu harus membayar tiket untuk keberangkatan selanjutnya, agar mereka itu tidak kehabisan uang waktu di rumah. Kalau mereka disuruh bayar waktu di rumah, jadi mereka itu ya mungkin aja uangnya digunakan untuk hal-hal yang lain. Maka dari itu company menyuruh kru membernya untuk membayar waktu di kapal, gitu loh ya. Gitu yang dapat garansi. Ya, itu yang dapat garansi. Bagaimana kalau kalian misalnya di kontrak pertama kalian sebagai galley utility, kontrak kedua galley utility atau tukang gosok piring ya, dan tiba-tiba kontrak ketiga kalian menjadi waiter misalnya gitu ya, waiter misalnya jadi gitu. Kontrak kedua itu kalian dibayarin oleh perusahaan, dan ketika kalian menaik jabatan menjadi waiter, di sanalah kalian harus bayar tiketnya sendiri untuk kontrak selanjutnya. Jadi begitu pemahaman dari masalah tiket di kapal pesiar ya. Misalnya kalian itu jabatannya gitu-gitu aja, misalnya galley utility selama 10 kontrak itu ya 10 kontrak itu kalian dibayarin oleh company. Dari kontrak kedua sampai kontrak berapapun itu kalian jadi galley utility, kalian dibayarin oleh company. Jadi kalian dapatnya itu fix salary gitu-gitu aja ya. Dan yang buat yang lain-lain, kalau kalian udah pindah posisi jadi yang lebih baik lagi, karena yang dapat garansi ini dia itu gajinya gede banget guys, bisa 4 kali lipat dari gaji new hire atau posisi yang paling bawah. Kalian pasti bakalan tahu kalau kalian sudah mengalaminya atau kalian sudah mendapatkan pengalaman di kapal pesiar. Kalau kalian sudah terjun ya. Buat yang garansi itu tidak jamin juga dapatnya banyak, tidak jamin juga. Itu tergantung dari pelayanan dari si crew member itu dan dari tamunya juga. Kalau tamunya banyak yang pull out ya ya kalian tahu lah ya, dapatnya dikit gitu ya. Tapi tergantung juga sih tingkat kesyukuran kalian itu bagaimana. Sebenarnya sih udah banyak banget ya, dapat 1.300. Basicnya aja 1.300. Kalau kalian bawa ke rupiah itu sekitaran 17 juta apa 15 juta. Kali aja sekitaran 14.000 ya. Kalian dapatnya segitu dalam sebulan. Dan bisa aja dapat 4.000 atau 3.000 ya. Dengar-dengar segitu gajinya per bulan. Kalikan saja ya. Kalikan saja. Itu waktu di normal-normalnya ya. Waktu di musim-musim pandemi ini ya, mereka itu yang gue denger ya, waktu di kontrak terakhir ini mereka itu banyak yang extend untuk menutupi tiket itu, karena ya penghasilannya ya tidak seperti biasanya. Jadi itulah pengertian atau pembahasan dari masalah tiket kapal pesiar ya. Ingat ya, kalau kalian posisinya baik, mendapatkan garansi, kalian harus bayar sendiri. Kalau kalian posisinya itu aja, misalnya galley utility kayak Upawye nih, linen runner, ya Upawye dibayarin oleh company, jadi tinggal berangkat doang, tinggal ngurus dokumen-dokumen yang expired atau masa berlakunya udah habis. Jadi cuma ngurus itu doang untuk kontrak-kontrak selanjutnya. Untuk kontrak pertama itu emang agak penuh tantangan dan rintangan guys. Jadi kalian itu harus benar-benar berjuang dan rasakan
apa yang kalian alami di kontrak pertama. Jadi kalian bisa tahu lah ya bahwa kerja ke kapal pesiar itu tidak mudah guys, perlu perjuangan dan halangan dan rintangan gitu ya. Dan bagaimana sih caranya mengecek tiket kalian kalau kalian sudah join di kapalnya Royal Caribbean? Di sini Upawi bakal menunjukkan. Di sini ada My RCL ya. My RCL ini kalian bisa download di HP kalian ya, seperti di gambar di atas ini. Dan juga kalian bisa buka lewat laptop atau lewat komputer kalian. Yang pertama itu kalian masukkan ID kalian dan use passwordnya apa. Nanti kalian kan disuruh buat passwordnya. Setelah itu kalian login. Nah setelah kalian login, kalian masuk aja di RCL Crew Travel. Oke, kalian klik aja. Setelah kalian klik lagi di sini My Travel Detail ya. Nah guys, inilah tiketnya ya. Tiket contoh gambaran tiket dari Royal Caribbean. Kalian bisa lihat di sini 21 April 2022 ya. Bulan ini loh, bulan ini seharusnya Upawi berangkat tapi Upawi tolak ya. Dan itu harus kita konfirmasi, tetap komunikasi kepada scheduler bahwa di sini Upawi nggak bisa berangkat di bulan ini karena ada rencana gitu ya. Ada rencana dalam hidupnya Upawi. Oh my god! Wow! Jadi kita bisa koordinasi ya. Orang-orang mungkin menunggu LOE tapi Upawi menolaknya. Hebat banget. Ini pertama kali gue nolak LOI dalam sejarah hidupnya Upawi. Pertama kali gue nolak LOI ya. Dan beginilah contohnya. Dan buat kalian yang sudah ada tiketnya, lebih baik kalian print out fotokopinya ya. Jadi kalian fotokopi dan kalian juga screenshot untuk soft kopinya biar ada pegangan lah ya antara hard copy sama soft copy. Jadi nanti kalau pas di bandara kalian bisa serahkan salah satunya. Dan kenapa hard copy? Karena kalau soft copy-nya ini tiba-tiba hilang waktu kalian berangkat. Jadi kalian bisa serahin anunya, apa namanya tuh hard copy-nya ya, hard copy-nya yang sudah difotokopi. Karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi kepada sistemnya si Royal Caribbean gitu loh ya. Bye bye.